Gini Gus, suami istri itu kan kadang ketika berjima itu pengen ada sensasi gitu ya, supaya nggak monoton, supaya asik gitu kan. Tapi kadang kita itu takut gitu, ini tuh boleh nggak sih dalam syariat? Nah, kita itu suka posisi 69, boleh nggak sih Gus saling menjilat ya? Istri punten ya, maaf, kulung punya suaminya, lalu suaminya juga jilat punya istrinya, itu gimana Gus, boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya hal ini jadi jawaban yang simpel, bukan sekedar posisi 69. Jadi posisi 69 itu kan ada plusnya, plus menghisap dan menjilat satu sama lain. Namun juga segala posisi juga ada kesimpulan pertanyaan ini dengan segala posisi. Nah, ini secara hukum syariat dulu ada kawin silang antara orang Makkah dan Madinah. Orang Makkah itu dalam seks ya, dalam jima itu lebih berani daripada orang Madinah. Jadi yang perempuan dari Madinah dan yang laki dari Mekah itu kaget. Orang Madinah itu kaget, ada yang posisi dari belakang dan lain sebagainya. Tersebarlah di Madinah saat itu, dan di Madinah ada banyak orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu bilang, ini dalam hadis sahih dari sahabat Jabir. Jadi orang Yahudi itu mengatakan, idza jama'aha min waraiha. Idza jama'aha, jika seseorang itu menjamah atau menjima istrinya, min waraiha, dari arah belakang. Maksudnya bukan dubur yang dimaksud ya, bukan dubur, bukan anus. Jadi dijamah atau menjima dari belakang, ja'al walad ahwal, kata orang Yahudi ini, maka anaknya akan juling, matanya tidak sempurna. Dalam riwayat lain ini akwar, dengan kata akwar, yaitu juling, nggak sempurna intinya matanya. Jadi ketika orang Yahudi sudah menyebarluaskan anggap kabar hoax ini, maka datanglah ayat di dalam surat Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi yang ayat terkenal ini, nisa'ukum harthul lakum, perempuan-perempuan kamu, istri-istri kamu itu harthul lakum, yaitu ladang bagi kamu, fa'tu harthakum, maka kamu datangilah ladang itu kapan saja, dengan cara apa saja, maksudnya seperti apa saja dan kapan saja seperti yang kamu kehendaki. Datanglah ayat ini. Jadi sebenarnya saya Al-Fakir ini ya, banyak kitab-kitab yang membahas kajian jima, yang mana kami tidak sepaham, bukan berarti kami itu tidak hormat takdim pada mu'alif pengarang kitabnya. Ada kitab masalah jima, kalau posisi miring anaknya begini, itu tidak benar. Walaupun dari kitab apa saja, cukup itu diketahui, bukan diyakini. Karena ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau di arah belakang katanya anaknya juling, tidak sempurna, akhirnya dibantah dengan ayat Al-Quran. Begitu juga dalam kitab-kitab percikan, kitab jima yang mengatakan posisi miring begini, itu jangan dipercaya, cukup diketahui seperti itu. Nah, hukumnya tidak apa-apa, bebas. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3, kalau nggak salah halaman 340, itu dijelaskan di sana, ya juzu lizauji, boleh untuk suami, bagi suami, kullu tamattu'in, segala senang-senang, minha, dari istrinya. Jadi ya juzu lizauji kullu tamattu'in minha bima siwa halkati duburiha, selain duburnya, lingkaran dubur dan duburnya lah, intinya selain duburnya apapun boleh, walau bimasi badriha, walaupun dengan menghisap tentorisnya, kacangnya perempuannya itu, walaupun dia itu menghisap kacang perempuannya itu boleh. Ini dalam madhab Asy-Syafi'i terkenal ini, walau bimasi badriha, walaupun dengan menghisap kacangnya. Sedangkan di dalam madhab yang lain, di Imam Ahmad bin Hanbal, ya juzu lizawji taqbilu farjil mar'ati, seperti itu. Jadi di dalam madhab Imam Hanbal, bahwasanya boleh untuk seorang suami mencium atau mengecup dengan bahasa takbil ya. Kalau di kita yang terkenalnya sama aja, bimasi badriha, itu bahasa takbil, mengecup, mencium farji istrinya dibolehkan, wa yukrahu ba'dahu, dan dimakruhkan
tidak disenangi tapi boleh setelahnya jima, mencium. Ini madhab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun dari madhab Imam Maliki itu lebih jelas lagi, bahwasanya boleh sana wa yulhisuhu bilisani, bahkan menggerak-gerakkan dengan lidahnya, mempermainkan dengan lidahnya boleh. Seperti itu. Nah, ini dari sisi perempuan yang kita bahas tadi, maksudnya laki-laki yang menjilati semua ini. Sekarang yang perempuan, posisi yang perempuan, kami ada referensi dari kitab Fatwa Islami, maksudnya ijma pada ulama kontemporer. Karena ulama dahulunya itu membahas tentang yang laki yang menjilati yang nggak apa-apa, kami ada ulama sekarangan fatwa kontemporer pada masa modern ini dengan fokus membahas seorang perempuan yang memulung, punya suami. Di sini dijelaskan fatwa Islami, dalam arti fatwa Islami ini ijma, tidak ada perbedaan ulama siapapun satupun yang menentangnya. Jadi di sini dijelaskan ma hukmu radha'atiz zaujati li dzakari zaujiha. Apa hukumnya menyusui radha'ah itu menghisap? Apa hukumnya menghisap istri pada zakarnya suami? Jawabannya afta ulama uddin al-islami, sudah memberi fatwa ulama Islam, ulama agama Islam secara ijma bi annahu yajuzu lizaujati, bahwasanya boleh untuk istri radha'atu zakari zaujiha, menghisap zakarnya, rudalnya suami, menghisap zakarnya suaminya, wala haraj, dan tidak ada dosa fi dzalik, di masalah itu, maksudnya mengulum sang istri. Haitsu aqarral Islam lizaujaini, karena Islam itu sudah menetapkan, menyatakan untuk laki dan istri, suami dan istri ini al-istimta'a bi ba'dihha al-ba', yaitu bebas kedua-duanya saling bersenang-senang, termasuk seperti 69 kaifa ma sya'a, seperti apapun yang mereka sukai. Dalam fatwa yang lain, dalam kitab yang lain, di sini dijelaskan walidzalika kana su'alul azwaj al-muslimin an hukmi radha'atiz zawji li dzakari zawjiha. Ada pertanyaan-pertanyaan masalah ini yang istri memulung punya suami. Ada pertanyaan seperti ini. Walladzi kama dzakarna, seperti halnya yang kami jelaskan tadi, fa huwa halalun, itu halal, boleh. Walakin, tapi di sini ada tambahan, walakin biridha zaujati, tetapi dengan syarat ada kerelaan sang istri. Sang istrinya rela, mau, jangan dipaksa. Ala ayyuhafidhaz zawju ala nadhafatihi asy-syakhsiyah. Cuma juga dengan syarat bahwasanya suami juga harus menjaga kebersihannya secara pribadi. Itu juga yang dianjurkan. Ada perbedaan fatwa yang pertama dan yang kedua. Yang pertama seolah-olah tidak menjabarkan ada syarat seorang istri dan juga kebersihan suami, dan yang kedua di sini menghalalkan, boleh, namun dianjurkan jangan ada paksaan kepada istri dan juga kebersihan suaminya dijaga. Allahu a'lam. Jadi intinya itu sepakat, tidak ada satu ulama pun yang menentangnya. Dan poin inti dari kami jika mengkaji kitab jima, kitab-kitab hal yang seperti ini, dan di dalam kitab itu menerangkan bahwasanya posisi begini bisa anaknya begini, itu tidak benar dan sama sekali hoax, tidak akan jadi nyata, karena itu sudah terjadi sebelumnya pada zaman Rasulullah SAW. Namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim pada mu'allif yang sangat alim dan allamah. Seperti itu, Allahu a'lam.